Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari semua yang dilarang. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزئوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersuci, membersihkan diri, supaya kita semua menjadi orang-orang yang mutatahhirin, menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang bersih. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah menjelaskan atau memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan atau mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kalian ingin mendirikan salat atau kalian hendak melaksanakan salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan usaplah kepalamu dan juga kedua kakimu hingga mata kaki. Di dalam ayat ini Allah menegaskan supaya kita semua menjadi orang-orang yang suka mensucikan diri, suka kepada orang-orang yang senantiasa membersihkan diri kita. Di dalam kitab-kitab fikih sangat banyak dijelaskan bahwa kitab-kitab fikih mayoritasnya diawali dengan pembahasan babut taharah atau bab tentang bersuci, bab taharah. Bab taharah itu secara umum, tetapi ada 4 hal yang diperintahkan di dalam bab taharah itu. Yang pertama yang dibahas adalah mandi. Mandi itu terbagi 2, ada mandi biasa, ada yang mandi wajib. Kemudian setelah mandi yang diperintahkan lagi adalah wudu. Wudu diperintahkan ketika kita akan melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu. Kenapa harus diperintahkan dengan berwudu? La yaqbalullahu salata ahadakum hatta idza ahdasa hatta yatawadda. Tidak diterima ibadah seseorang ketika dia berhadas untuk mendirikan sholat, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amal ibadah kita, wabil khusus sholat kita, kalau wudu kita tidak bersih.
kalau wudhu kita belum benar. Karena itu jangan pernah bosan, jangan pernah malu kalau hari ini kita masih belajar tentang bab wudhu. Kenapa? Banyak orang yang sudah merasa pandai atau merasa mengerjakan wudhu itu paling mudah, tetapi jangan salah, gara-gara wudhu itu bisa menjadi siksa kita di alam kubur. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lil alqabi minan nar." Celakalah tumit-tumit yang tidak pernah basah oleh air wudhu, dan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi banyak kita mungkin selama ini sudah merasa wudhu kita udah benar. Tetapi jangan salah, ternyata ada orang yang sudah melaksanakan wudhu, ternyata gara-gara tumitnya tidak basah, ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berhati-hati ketika kita berwudu. Jangan pernah menganggap enteng soal wudu. Anak kecil saja bisa berwudu. Anak umur 7 tahun sudah pandai mereka berwudu. Tapi belum tentu. Mungkin dia baik sudah berwudu, tetapi belum tentu benarnya. Maka kita dalam setiap kesempatan ketika ada buku, ayo dibaca lagi bukunya tentang wudu, karena bisa jadi wudu kita masih ada yang salah. Rasulullah memerintahkan kita untuk berhati-hati dalam 3 hal ketika kita berwudu. Yang pertama itu adalah, maaf, apalagi bagi yang berkuku panjang, ujung jari kita ini jangan sampai tidak basah oleh air wudu. Karena apalagi yang berkuku panjang. Bagi yang berkuku panjang bisa jadi ketika dia berwudu, justru di bawah kukunya yang tertutup dengan kukunya mungkin bisa jadi itu tidak basah oleh air wudu. Maka itu bisa merusak ibadah kita. Itu yang pertama, di ujung jari dan menyela-nyela jari. Ini yang pertama yang harus kita jaga. Maka ketika kita berwudu, kenapa Rasulullah juga memerintahkan atau mensunnahkan basuh tangan dulu ketika kita berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke lubang hidung, kemudian kita diperintahkan untuk membasuh tangan sebelum kita membasuh wajah kita. Membasuh wajah itu adalah hukum yang wajib, tetapi sebelum wajah diperintahkan untuk menyela-nyela jari, membersihkan tangan kita. Karena bisa jadi dari sela-sela jari ini yang air tidak mengalir, yang kita merasa sudah air mengalir ternyata tidak mengalir, maka itu menjadi wudhu kita menjadi tidak sah. Kalau wudhu kita saja sudah tidak sah, risikonya berat. Sholat kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki terus wudhu kita, jangan pernah bosan untuk kita memperbaiki wudhu. Ini yang pertama dari sela-sela jari dan ujung jari. Kita waspadai ujung jari. Yang kedua, yang kata Rasulullah yang harus kalian perhatikan adalah siku. Siku kita seringkali juga mungkin tidak basah. Tapi kalau orang menggunakan air keran, bisa jadi yang didahulukan adalah dari sikunya. Tapi jangan salah, ayatnya bunyinya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung tangan, dari ujung jari, ilal marafiq itu sampai siku. Maka ketika kita berwudu, apalagi di depan keran kita, jangan kemudian yang didahulukan adalah sikunya. Seringkali atau mungkin kita sering melihat saudara-saudara kita yang ketika berwudu kemudian dengan keran, bisa jadi yang didahulukan di tengah-tengahnya, kemudian sikunya, lalu airnya mengalir ke ujung. Padahal ayat Al-Qur'annya bunyinya apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan kita ini ilal marafiq sampai siku. Maka jangan kebalik.
banyak orang yang berwudu tapi minal marafiq ilal yad, dari siku baru sampai ke ujung jari. Ini kan kebalik, artinya sudah menyalahi dari ayat Al-Quran. Maka lagi-lagi berhati-hatilah dalam hal wudu. Mungkin kita sudah mengaji banyak, tetapi bisa jadi dalam praktek wudu kita masih sering melupakannya. Yang ketiga yang diingatkan atau diperintahkan oleh Rasulullah tadi, yang hadisnya kami bacakan tadi, hati-hati dengan siku. Wailul lil alqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak basah dan itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hati-hati ketika berwudu, tumit kita juga harus kita basahi. Seringkali kita hanya punggungnya lah, punggung kaki, tetapi ujung tumit terkadang juga sering tidak basah. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang sholat, kemudian diperhatikan oleh Rasulullah, ternyata beliau memperhatikan ujung tumitnya tidak basah, lalu diperintahkan oleh Rasulullah supaya dia berwudu kembali ketika sedang dia melaksanakan sholat sunnah. Kemudian dia balik lagi, kemudian melaksanakan sholat, ternyata dilihat lagi oleh Rasulullah, ternyata tumitnya masih belum basah. Dia diperintahkan lagi untuk berwudu. Wailul lil alqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak basah karena ketika berwudu, dan itu akan dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah. Jadi tadi di antara 3 hal yang harus kita jaga, pertama adalah menyela-nyela jari. Hati-hati juga di ujung jari ini, jangan sampai air tidak membasahi di ujung jari. Kemudian siku, dan yang ketiganya adalah tumit, harus kita jaga. Kemudian tadi yang di awal kami menjelaskan soal baul. Baul itu soal kencing. Seringkali orang kencing juga tidak bersih. Memang agak susah, harus dipraktekkan. Ketika kencing seringkali merasa sudah dibersihkan, tetapi ternyata masih menyimpan, kalau ini kita anggap sebagai alat laki-laki, alat vitalnya laki-laki. Ketika sudah selesai kencing, seringkali air kencing masih menyisa di bawahnya. Bahkan di bijinya lah. Makanya ketika kencing itu disunnahkan untuk satu kakinya diangkat, bukan diangkat. Begini jongkok. Agak begini ya. Nah, diperintahkan oleh Rasulullah supaya yang pertama kaki kiri atau kaki kanan, salah satu kaki ada di depan. Posisi ketika kencing itu adalah begini. Kemudian ketika sudah selesai, jangan langsung dibasuh, karena ini masih ada sisa-sisanya. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan supaya kita memutar badan, supaya yang berikutnya yang kaki kiri yang kemudian ada di depan. Ya. Setelah itu baru kemudian kita kalau ini tadi adalah alat diurut, karena biasanya ini sudah terbuang, ini kemudian masih menyisakan air kencingnya di sini, di alat vital kita, dan terkadang itu masih menyisakan di kantongnya itu. Nah, kalau ini sampai tidak bersih, makanya bukan saja kita tadi kata Rasulullah, la yaqbalullahu salata ahadakum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima salat kita ketika kita masih berhadas, ketika kita melaksanakan salat sampai dia berwudu. Artinya kalau belum bersih kemudian kita berwudu, maka wudu kita sudah tidak sah. Kalau wudu kita saja sudah tidak sah, apalagi salat kita.
Dan ini belum selesai. Ketika kemudian kita begini lalu kita memutar, lalu kita mengurut atau menang di kantongnya, itu masih belum selesai. Lalu apa yang berikut yang disunahkan oleh Rasulullah, kita berdeham sebanyak 3 kali. Disunahkan sebanyak 3 kali. Berdehamnya bukan ada tekniknya, ada caranya. Jadi tarik nafas, tahan di perut, baru kemudian biasanya hasil seperti itu, insya Allah masih bersamaan akan keluarnya. Jadi terkadang sering masih menyisakan makanya kita diperintahkan untuk berhati-hati. Jangan gara-gara soal baul ini, soal kencing ini, sholat kita menjadi tidak diterima. Dan ini juga bagi peringatan untuk kita semua. Ketika kita memakai pakaian, makanya maaf, kalau kami dulu di pesantren, kita dianjurkan untuk ketika kita sholat memang tidak memakai celana. Kenapa? Karena kadang ketika kita tidur, kita pakai celana, maka celana kita lepas. Atau kalau mau pakai celana juga kita ganti dengan yang baru. Jangan sampai celana yang kita pakai buat tidur, kita pakai lagi buat sholat. Karena dikhawatirkan ketika kita tertidur, mungkin entah sisa-sisa kencing yang ada, mungkin itu keluar dan itu akan menjadi najis di celana kita. Makanya biasanya kita diperintahkan untuk mengganti. Jadi pakaian yang sehari-hari ketika kita sudah ke dalam toilet, sebaiknya ketika kita mau sholat lebih baik diganti. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mau melaksanakan sholat, bukan hanya fisik kita bersih, tetapi pakaian kita juga bersih dari najis. Karena ini ada kejadian di zaman Rasulullah juga yang dulu sudah pernah saya ceritakan, bahwa ada ketika Rasulullah dan sahabat sedang berjalan melintasi sebuah taman yang di situ ada 2 kuburan. Kemudian Rasulullah berhenti sejenak dan beliau memerintahkan kepada sahabatnya untuk berhenti dan mendengarkan. Ternyata sahabat-sahabatnya tidak mendengar. Lalu kata Rasulullah, seandainya kalian mendengar apa yang saya dengar, saya yakin kalian tidak akan kuat mendengarnya. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Di kebun ini ada dua buah kuburan dan orang yang ada di dalam kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena mereka tidak melaksanakan sholat, bukan karena dia tidak berpuasa, bukan karena dia tidak membayar zakat. Ternyata persoalannya apa? Yang pertama kata Rasulullah, dia tidak bersih ketika dia kencingnya. Ketika dia tidak bersih kencingnya, wafatnya dia diajak di dalam kuburnya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Gara-gara kencingnya sampai dia menyebabkan disiksa oleh Allah di dalam kuburnya ketika dia wafat. Ini yang pertama. Yang kedua, jenazah yang bersangkutan juga sedang disiksa, penyebabnya karena dia suka mengadu domba seseorang. Nah, kembali lagi, jadi bagaimana persoalan kencing kita atau istinja kita harus benar-benar kita jaga, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Jangan sampai gara-gara istinja kita tidak bersih, yang justru itu akan menyebabkan kita disiksa di alam kubur nanti. Kalau di alam kubur kita disiksa, mungkin atau selamat, mungkin bisa jadi nanti di akhirat kelak kita juga akan disiksa di dalam neraka. Naudzubillah. Tadi di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, bahwa aktsaruhum min adzabil qabri al-baul. Kebanyakan orang-orang yang disiksa di alam kubur karena persoalan kencingnya. Dia tidak bersih ketika istinjanya.
Jadi ini peringatan untuk kita semua, bukan hanya untuk jamaah, juga untuk kami pribadi, agar kita berhati-hati dan benar-benar menjaga kebersihan diri kita, kebersihan badan kita, dan juga menjaga kebersihan dari pakaian kita, agar terhindar daripada hadas, dari najis, dan dari kotoran yang menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sholat kita sudah tidak diterima, maka menjadi sia-sialah kita. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak jamaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan ibadah kita, kemudian kita mempelajari kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah kita diajarkan oleh para guru-guru kita. Mungkin barangkali kita menganggapnya sepele, ternyata itu sangat besar risikonya. Persoalan kencing yang kita anggap sepele, tapi ketika tidak bersih, maka sholat kita menjadi tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang benar, semata-mata ini dari Allah, yang salah sepenuhnya adalah karena kesalahan dan kebodohan saya pribadi. Ala hadihin wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.